Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Senota Moes bersama teman-teman kelompok saya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 PPKN kelas 2C akan memberikan pandangan mengenai bagaimana etika kita sebagai pemuda-pemudi Kristen di lingkungan keluarga. Baik, berbicara tentang etika berarti kita harus tahu apa itu etika. Ya, etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya yaitu ethos, yang artinya kebiasaan, di mana kebiasaan itu sudah ada pada pribadi kita masing-masing di dalam lingkup keluarga. Topik yang akan saya bahas adalah menghargai dan menghormati orang tua. Seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12 berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua. Yang pertama, selalu bersikap sopan dan santun. Misalnya, tidak memotong pembicaraan orang tua ketika orang tua sedang menyampaikan sesuatu. Melaksanakan perintah orang tua dengan baik, serta bersikap tidak kasar. Yang kedua, mengutamakan orang tua. Sikap menghormati atau menghargai orang tua itu bukan ditunjukkan dengan rasa takut, melainkan dengan menunjukkan rasa cinta, kasih sayang, terima kasih, serta menerima orang tua apa adanya. Yang ketiga, bangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Misalnya, berkata dengan penuh lemah lembut dan bahasa yang baik, tidak meninggikan suara yang penuh dengan emosi, dan tidak berkata kasar. Yang keempat, menaati peraturan keluarga. Setiap keluarga pasti memiliki peraturan atau kesepakatan bersama yang harus ditaati di rumah. Misalnya, membersihkan dan membereskan kamar, merapikan pakaian, dan mencuci piring. Yang kelima, meminta maaf ketika salah. Dengan mengaku salah, meminta maaf, dan berusaha untuk memperbaiki, orang tua akan menilai bahwa anak-anak mereka telah berhasil dididik dengan baik. Sementara perilaku sombong, tidak mau mengakui kesalahan, atau justru menyalahkan orang lain akan menyakiti hati orang tua, maka sebaiknya sikap yang kurang terpuji ini dihindari. Dan yang keenam adalah berusaha yang terbaik. Misalnya dengan belajar dengan sungguh-sungguh saat di sekolah, orang tua pun akan merasa dihargai atas usahanya dalam memberikan pendidikan kepada anak. Sikap menghormati orang tua atau menghargai orang tua itu bukan ditujukan dengan rasa takut, melainkan dengan menunjukkan rasa cinta, kasih sayang, terima kasih, serta menerima orang tua apa adanya. Etika pemuda-pemudi Kristen saat di rumah, contohnya tidak boleh cemburu dengan saudara. Saya menjelaskan sedikit tentang tidak boleh cemburu dengan saudara. Di dalam rumah atau di setiap anggota keluarga memiliki banyak orang. Pasti salah satunya akan menjadi favorit atau menjadi prioritas mama dan bapaknya. Maka di situ timbullah rasa cemburu yang sangat berlebihan karena selalu dimanja, selalu diberikan barang, selalu diikuti maunya, sedangkan kita cuma bisa diam saja. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi Kristen tidak boleh melakukan hal itu karena sudah diajarkan kepada kita dan sudah tertulis di dalam Alkitab untuk jangan cemburu. Seperti sudah dijelaskan dalam 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua
seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Di sini saya akan menjelaskan tentang doa untuk keluarga. Doa untuk keluarga yaitu mendoakan papa, mama, kakak, adik, saudara-saudara semua. Meskipun kita berzawan atau dipisahkan oleh jarak, tapi kita harus selalu membawakan nama-nama mereka dalam doa. Dan doa yang pertama itu berdoa buat kedua orang tua kita agar mereka selalu sehat, selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam berusaha dan menjalankan semua tugas aktivitas mereka, dan juga mendoakan saudara-saudara yang dalam menjalankan tugas dalam bersekolah atau beraktivitas. Kita akan selalu mendoakan mereka. Selanjutnya yaitu menolong tetangga atau sesama yang membutuhkan. Sejak kecil, orang tua dan guru kita mungkin sudah sering mengajarkan kita untuk bersikap ringan tangan terhadap orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita memang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Ada masa saat kita butuh bantuan orang lain, namun ada juga waktunya di mana kita perlu memberikan bantuan kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sudah sering membantu orang, misalnya menolong tetangga yang akan pindah rumah, memberikan sedekah, dan lain sebagainya. Namun, apakah semua pertolongan itu sudah kita berikan dengan ikhlas? Ketika kita menolong orang lain, perasaan ikhlas harus ada di dalam diri kita agar semuanya menjadi berkat. Berikut beberapa hal baik yang bisa kita peroleh bila kita ikhlas saat menolong orang lain. Yang pertama, hati dan pikiran menjadi lebih tenang. Dengan menolong orang lain secara ikhlas, hati kita akan menjadi lebih tenang dan pikiran pun menjadi lebih positif. Hal ini pada akhirnya dapat mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Yang kedua, yaitu menjalin atau mempererat hubungan baik dengan orang lain. Ketika kita menolong orang lain dengan ikhlas, kita dapat memberikan pertolongan tersebut secara maksimal, sehingga orang lain pun dapat terbantu dengan maksimal. Karena itu, orang yang kita tolong tentu akan lebih senang ditolong oleh orang yang ikhlas dibandingkan dibantu dengan orang yang tidak ikhlas memberi pertolongan. Keikhlasan kita saat menolong orang lain seringkali dapat dirasakan oleh orang yang kita tolong, sehingga hal ini dapat berdampak pada terjalinnya hubungan baik antara si penolong dan orang yang ditolong. Sekecil apapun hal yang kita berikan kepada orang lain, orang tersebut akan senang dan mengingatnya. Yang ketiga yaitu kita pun tidak akan mudah kecewa. Orang yang ikhlas memberikan pertolongan kepada orang lain tidak akan pernah meminta pamrih atau balas jasa dari orang yang ditolongnya. Mereka hanya ingin sekedar menolong dan tidak ada niat lain selain itu. Sikap seperti ini baik karena mencegah kita dari rasa kecewa. Sebaliknya, orang yang tidak ikhlas menolong orang lain umumnya akan meminta pamrih dari orang lain. Hal ini dapat berujung pada kekecewaan, misalnya bila ternyata orang yang kita tolong tidak mau menolong kita balik saat kita sedang membutuhkan bantuan. Karena itu, ikhlaslah saat menolong orang lain dan jangan berekspektasi apapun dari orang yang kita tolong. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang akan memberikan pancaran pahala untuk kita. Yang keempat, membentuk kepribadian yang baik. Saat kita membiasakan diri membantu orang lain dengan ikhlas, sebenarnya kita sedang membangun karakter diri yang baik dan yang positif. Menolong dan berbagi akan membantu mengasah kepedulian sosial dan rasa kepekaan kita. Kita pun tidak akan berpikir panjang ketika ada orang yang memang menurut kita pantas untuk ditolong. Yang berikut, yang kelima yaitu mendapat pahala. Yang perlu kita pahami, semua pertolongan yang kita berikan dengan ikhlas kepada orang lain, sekecil atau seremeh apapun itu, tidak akan pernah sia-sia karena kita akan mendapatkan pahala. Yang berikut adalah tidak sombong dengan warga sekitar. Dalam dunia orang pengikut Kristus, kita percaya bahwa kita memiliki etika dan moral dengan cara berbuat baik. Berbuat baik tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi
berikan keuntungan yang positif bagi orang di sekitar kita dari apa yang sudah kita dapat dan pelajari waktu kecil hingga saat ini. Sekecil dan sebesar apapun keuntungan yang kita berikan pada orang, itu sudah menjadi suatu perbuatan atau perilaku yang tidak sombong pada orang. Dengan cara menolong orang pada saat kesusahan dan juga pada saat orang itu datang meminta atau membutuhkan pertolongan, kita harus memberikan pertolongan kepada orang itu. Jangan kita menyepelekan hal kesombongan itu, dan hal itu ada dalam diri kita sendiri, karena itu merupakan perbuatan yang tidak bagus oleh kita sebagai umat Kristen, dan juga perbuatan yang dapat merusak iman kita sebagai orang Kristen. Jadi kita harus hidup penuh dengan etika yang baik dan benar agar hidup kita penuh berkat dan terarah ke jalan yang benar. Kesombongan bisa datang karena seseorang itu memiliki harta yang sangat banyak dan memiliki pengetahuan akan suatu hal yang tinggi, sehingga ia menjadikan itu suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain dan menyombongkan dirinya sendiri. Jadi teman-teman, di sini saya mengajak kita untuk tidak sombong suatu saat nanti jika kita sudah memiliki segalanya, karena Tuhanlah yang memberikan kita semua hal yang kita miliki, dan kepada Dialah kita harus mengucap syukur atas apa yang dimiliki dan didapatkan. Selalu rendah hati mengucap syukur atas apa yang didapatkan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Baik, saya akan membawakan materi tentang mendengar nasihat yang diberikan oleh orang tua. Apabila ibu atau ayah memberikan kita nasihat, maka wajib bagi kita untuk mendengarkan dan mematuhi nasihat mereka. Jangan memotong pembicaraan mereka, apalagi membantah dan menghardik mereka. Jikapun nasihat tersebut berlawanan dengan agama, maka sampaikanlah penolakan dengan bahasa yang tidak menyakiti hati mereka. Sekian dari saya, terima kasih.